warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Dina Fila. Perkenalkan nama saya Siti Karina. Perkenalkan nama saya Bunda. Perkenalkan nama saya Ridwan Putri. Perkenalkan nama saya Endra Alif. Perkenalkan nama saya Emre Salmini. Perkenalkan nama saya Muhammad Afid. Di sini kami akan menceritakan tentang Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepian Sungai Musi di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan ketika diperintah oleh Raja Balaputra Dewa yang berkuasa pada abad ke-9. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi artinya Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Setelah abad berkuasa, kejayaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Sejarah awal Kerajaan Sriwijaya. Dari prasasti-prasasti Kerajaan Sriwijaya, yaitu Prasasti Kota Kapur, diketahui bahwa kerajaan ini berdiri pada abad ke-7 dan pendirinya disebut Dapunta Hyang Srijayanasa. Sejak awal didirikannya, Sriwijaya diperkirakan telah berhasil menguasai Sumatera bagian selatan, Bangka, Belitung, dan Lampung. Srijayanasa bahkan mencoba untuk melancarkan ekspedisi militer menyerang Jawa yang dianggap tidak mau berbakti kepada Raja Sriwijaya. Sementara dari prasasti kedudukan di bukit, diketahui bahwa Dapunta Hyang berasal dari Minangan Tamwan yang lokasinya tepatnya masih diperdebatkan. Diceritakan pula bahwa Dapunta Hyang mengadakan perjalanan dengan memimpin 20.000 tentara dari Minangan Tamwan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu. Dalam perjalanan tersebut, ia berhasil menaklukkan daerah-daerahnya yang strategis untuk perdagangan sehingga kerajaan Sriwijaya menjadi berkembang dan makmur. Inilah daftar raja-raja yang diduga kuat pernah memerintah kerajaan Sriwijaya. Dapunta Hyang Srijayanasa 683 Masehi, Indra Warman 702 Masehi, Rudra Wikrama 728 sampai 742 Masehi, Sarang Mangdayana Jaya dari 775 Masehi, Dara Nidra Raika Panangkaran 778 Masehi, Samarag Urawira 782 Masehi, Dharma Setu 790 Masehi, Samarang Tungga 792 Masehi, Bula Putra Dewa 856 Masehi, Sri Udaya Ditya Warman 960 Masehi, Sri Uja atau Sri Udaya Dityan 961 Masehi, Syak atau Shi 980 Masehi, Sri Cudamaniwarma Dewa 988 Masehi, Malaya Giri 990 Masehi, Sri Marawijaya Tungga Warman 1008 Masehi, Sri Sanggara Ma Wijaya Tungga Warma 1025 Masehi, Sri Dewa 1028 Masehi, Dharma Wira 1064 Masehi, Sri Maharaja 1156 Masehi. Lalu yang terakhir, Trailok Ya Raja Mauli Husana Warma Dewa 1178 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Puncak kejayaan Kerajaan Sriwijaya dapat diraih pada masa pemerintahan Raja Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim dengan menguasai jalur perdagangan melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya. Rakyatnya pun hidup dengan makmur karena kerajaan mendapatkan banyak masukan dari pajak kapal-kapal dengan yang melintas untuk menjaga stabilitas kerajaan. Dibangunlah armada laut yang kuat supaya dapat mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan perdagangan dengan India, Cina, dan bangsa-bangsa lain. Selain menonjol bidang maritim, Kerajaan Sriwijaya juga maju di bidang politik, ekonomi, dan agama. Di bidang politik, Sriwijaya dianggap sebagai kerajaan nasional pertama karena wilayah kekuasaannya sangat luas. Raja Balaputra Dewa
juga menjalin hubungan erat dengan kerajaan Banggala yang kala itu dipimpin oleh Raja Dewa Paladewa. Raja ini menghadiahkan sebidang tanah kepada Balaputra Dewa untuk mendirikan asrama bagi para pelajar dan siswa yang sedang belajar di Nalanda. Hal tersebut menandakan Balaputra Dewa memerhatikan ilmu pengetahuan bagi negeri mudanya. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11, kemudian melanda berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi dan politik. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan runtuhnya Kerajaan Sriwijaya. Berulang kali diserang Kolamandala dari India. Terdesak kerajaan Thailand dan Singasari, banyak raja-raja taklukan yang melepaskan diri, mengalami kemunduran ekonomi dan perdagangan karena bandar-bandar. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedukan Bukit. 2. Prasasti Talang Tuo. 3. Prasasti Telaga Batu. 4. Prasasti Kota Kapur. 5. Prasasti Karangbrahi. 6. Candi Biaro Bahal. 7. Candi Muara Taku.